Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali dalam pembahasan bahan kajian akurat accounting. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tidak terkendala apapun. Hari ini kita akan membahas tentang penjualan ya, siklus penjualan, bagaimana memprosesnya melalui akurat accounting. Apa itu siklus penjualan? Siklus penjualan proses yang dimulai dari membuat permohonan pembelian sampai penjualan sampai penerimaan hasil dari penjualan tersebut. Dari akurat Anda bisa lihat sebenarnya bahwa siklus itu ini, coba lihat di sebelah kiri, klik penjualan, maka nampak siklusnya ya. Siklus itu dimulai dari penawaran penjualan kepada pelanggan kita, kemudian setelah kita tawarkan barang dan harga kita, nanti kita berharap ada pesanan dari pelanggan. Pesanan itu akan dicatat, pesanan pelanggan itu. Ingat, dua proses ini, penawaran penjualan, pesanan penjualan ini tidak berpengaruh apapun terhadap akun-akun di laporan keuangan. Ini hanya catatan begitu saja sebagai pengingat atau memorandum bahwa ada penawaran penjualan dan ada pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan ini akan ditindaklanjuti dengan pengeluaran barang dari gudang dan mengirimkannya kepada pelanggan kita. Dalam proses ini sebenarnya barang di gudang sudah dikreditkan, ya sudah dikurangi akunnya. Kemudian nanti pengiriman pesanan ini kepada pelanggan kita akan diikuti oleh penagihan, ya penagihan dengan membuat faktur penjualan. Sering terjadi bahwa pengiriman dan penagihan ini dilakukan sekaligus, jadi sekaligus barangnya diantar langsung faktur diberikan, begitu ya. Nah, ketika barang diberikan, mungkin ada yang tidak sesuai spesifikasi, maka mungkin akan kita lanjutkan dengan return ya, retur penjualan. Nah, kemudian kalau tidak ada masalah itu faktur penjualan, nanti kita akan menerima penerimaan penjualan. Ya, kalau misalnya penjualannya penjualan tunai, maka entitas langsung menerima saat itu juga. Sementara kalau penjualannya kredit, dia akan ada selang beberapa waktu. Nah, proses ini semua itu bisa dilakukan melalui akurat. Nah, bagaimana mengaksesnya? Itu selalu dari aktivitas. Ingat ya, selalu mulai dari aktivitas, baru kemudian lihat penjualan. Penjualan itu, jadi ada menu penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, retur penjualan, penerimaan penjualan. Proses ini semua biasanya digunakan oleh perusahaan yang memang betul-betul omsetnya sudah besar, jadi butuh pengendalian yang ketat. Jadi penawaran penjualan dilakukan dalam setiap tahapannya, sama seperti pembelian yang kita pelajari kemarin. Namun dalam kasus kita ini, UD Plastik Aneka Jaya, dia tidak melalui proses penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, karena ini adalah toko, jadi langsung pelanggan datang, beli, dan bayar. Jadi kita langsung mulai dari faktur penjualan, jadi dia datang, ambil barang, bayar, jadi begitu ambil barang, dia langsung bayar pada saat itu. Jadi piutangnya boleh dibilang hampir tidak ada. Itu proses yang ada di UD Plastik Aneka Jaya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan eceran yang begitu, itu nggak perlu semua menu ini kamu pakai. Ya, tapi kalau entitas-entitas yang sudah memiliki pengendalian yang bagus dengan omset yang besar, maka menu-menu ini perlu kamu pakai semua. Oke, nanti kamu akan saya berikan kasus yang akan saya masukkan melalui Google Classroom. Ini faktur-faktur yang sudah dikeluarkan. Inilah penjualan yang dilakukan oleh UD Plastik Aneka Jaya. Nah, kita contohkan satu ya. Ini penjualan kepada toko perabot Aneka Jaya. Ya, toko perabot Aneka Jaya Tebing Tinggi, dikirim ke situ, ditagih ke situ ya, bill to, ship to. Kemudian tanggal invoice-nya 9 Januari 2020. Kemudian dimulai dari F01001, jadi faktur dimulai dari F01 bulannya, 001 ini nomor fakturnya. Kemudian tanggal pengirimannya karena sama tanggal pembelian, tanggal penjualan sama tanggal pengiriman. Ini nama barangnya semua, ini kuantitasnya. Kuantitasnya ingat kemarin itu dalam bentuk bukan per unit ya.
kemudian unit price-nya ini, ya, per pack ya, kuantitasnya per pack. Jadi unit price-nya ini adalah per pack ya, per pack, satu pak. Kemudian jumlah penjualannya ini totalnya 264.000, kebetulan dia tidak memungut PPN. Nah, bagaimana menginput itu kita lakukan menggunakan Accurate Accounting. Anda bisa aja langsung dari sini, faktur penjualan, ya, klik, atau bisa saja dari aktivitas penjualan, faktur penjualan, sama saja. Oke, kalau Anda perhatikan ini bahwa pertama dia meminta dimasukkan nama pelanggan. Nama pelanggannya siapa sih? Kita lihat dulu ya, nama pelanggannya siapa. Nah, kalau kita lihat nama pelanggannya adalah Toko Perabot Aneka. Toko Perabot Aneka. Nah, kalau kita klik ini kebetulan sudah saya isi. Nah, kalau punya kamu nanti ini kosong semua ya. Kosong semua, ini belum ada. Anda klik pelanggan baru. Pelanggan baru. Kemudian ini nanti secara default ini nomor 1000. Nama pelanggan tadi Toko Perabot Aneka. Ya, karena sudah ada, ini saya pakai yang lain. Tapi Anda nanti akan 1000 di situ ya. Saya pakai yang lain, misalnya 1000. Saya tambah aja nolnya. Oke, nama pelanggannya Toko Perabot Aneka. Alamatnya di mana? Kalau misalnya dalam kasus yang real, mungkin alamatnya jelas, alamat pajaknya, kalau ini isi semua boleh. Nah, kalau misalnya kita lihat di kasus kita tadi, alamatnya tidak dirinci ya. Oh iya, dirinci, Jalan Putri Hijau. Tidak, hanya tebing tinggi ya, tebing tinggi. Jadi, langsung aja tebing tinggi. Itu. Nah, termin ini apa? Kalau kamu klik termin, oke. Nah, nanti dia akan, coba perhatikan, ini termin, klik panah bawahnya. Klik panah bawahnya. Nah, ada COD atau syarat baru, ya. Klik syarat baru. Nah, kalau ada misalnya COD ini cash on delivery ya. Tunai saat pengantaran bahasa Indonesianya. Kalau misalnya tunai saat pengantaran bisa kamu klik ini. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada kasusmu 2/10 N/30, ya. Berarti 2/10 jika membayar antara 10 hari akan dapat diskon 2%, jatuh temponya 30 hari misalnya ya, 30 hari, oke. Kalau kamu perhatikan, ini sudah ada, kebetulan saya sudah buat, kita ubah misalnya, jika mau akan dapat diskon 5%, jatuh tempo 30 hari. Nah, ini 5/10 N/30. Kalau kamu oke kan, nah dia akan muncul syarat 5/10 N/30. Berarti untuk misalnya ya, Toko Perabot Aneka ini kebetulan nggak ada informasinya. Kalau misalnya ada kasus-kasus berikutnya, Toko Perabot Aneka ini akan memiliki termin 5/10 N/30. Oke. Nah, ini batasan piutang. Jika tidak ada faktur yang beredar melebihi sekian hari, ini adalah bentuk otorisasi sistem. Artinya sistem nanti akan langsung meng-cut piutangnya kalau terlampau besar. Kalau kita batasi di sini, ya, ini dia batasan piutang. Dalam kasus kita tidak ada, lewati aja. Mata uang rupiah, ini kalau macam-macam mata uang itu bisa banyak kita tambahkan. Ini ya, bisa dalam bentuk dolar atau yang manapun. Saldo awal, kalau ada saldo awal piutang, misalnya perusahaannya sudah berjalan lama, piutangnya ada, kamu mau memulai pembukuan menggunakan akurat, ini bisa kamu isi saldo awalnya. Kemudian penjualan, ini kalau ada pajak, biasanya PPN apa? PPN keluaran. Ya, misalnya pajak baru, ini isi namanya misalnya pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai, kemudian persentase nilainya 10%, kemudian keterangan di sini bisa kamu bikin PPN keluaran,
akun pajak penjualan kebetulan ini tidak ada di kita pakan, ini adalah PPN keluaran dan PPN masukan. Kita tidak ada dalam akunnya, ya, tidak ada. Tapi kalau kamu mau bikin akun baru boleh saja, gitu ya, boleh saja. Misalnya akun pajak penjualan, misalnya kamu bikin PPN keluaran, akun PPN pembelian, akun PPN masukan. Oke, bisa saja kamu bikin dengan mengklik akun baru. Oke, tapi karena kasus kita tidak ada tentang PPN, ini batalkan saja. Ya. Kemudian kontak, kalau ada misalnya informasi kontak dari pelanggan kita, catatan-catatan lain, dan kalau ada kolom tambahan. Kebetulan kasus kita tidak ada, cukup sederhana. Begitu selesai, klik OK. Oke, maka akan muncul di sini toko perabot aneka, gitu ya, toko perabot aneka. Nah, kemudian invoice-nya misalnya, invoice, di sini masukkan nomor invoice yang di sini, F01001. Jadi ketik F01001, dia akan nolak nanti karena sudah ada. Nah, tanggalnya, tanggal berapa? Ini masukkan tanggal faktur di sini, 9 Januari 2020. 09/01/2020. Ingat ya, nggak usah langsung angkanya aja diketik. Tanggal pengirimannya juga samakan aja 09/01/2020. FOB biarkan saja, termnya kita pilih boleh saja yang manapun jadi. Ini tadi yang kamu isi itu 5/10 N30, ini yang saya buat. Oke, cash on delivery. Kalau mau itu nggak masalah karena ini cash dia. Nah, nama barangnya ini masukin semua. Masukkan semua, gitu ya. 0102 ini kemarin kan sudah kamu input melalui pembelian. Oke, melalui pembelian. Jadi kamu masukkan semua. Nah, misalnya kalau misalnya kamu ingin dengan mengetik 01 langsung keluar nama barangnya, settingannya ganti nih ya, setting ganti. Nah, kalau misalnya klik di sini, kalau misalnya di akuratmu ada otomatis muncul pencarian, ini matikan aja centangnya. Ya, yang ini centangnya dimatikan. Oke, centangnya dimatikan. Setelah selesai, maka kamu tutup. Jadi dengan demikian nanti begitu kamu ketik 01, enter, langsung muncul nama barangnya. Misalnya nama barangnya di situ adalah plastik kresek, yaitu 1, unit price-nya langsung muncul, totalnya langsung muncul. Kemudian Anda klik enter terus atau panah bawah saja di laptopmu, kemudian langsung ketik nomor 02 gitu. Kemudian ini 2 unit. Kemudian 03. Ini berapa unit di sini? 03 itu 5 unit. Kemudian 04 itu enter. 04 berapa unit ya? 5 unit. Kemudian 05 itu berapa unit? 6 unit. Kemudian nomor 09 itu ada 6 unit. Jadi total tagihannya adalah 264, persis sama dengan di sini ya, di kasus ini 264. Oke. Nah, kalau sudah selesai begitu, ini deskripsinya ketik. Apa deskripsinya di situ? Penjualan tunai kepada toko perabot aneka. Penjualan tunai kepada toko perabot aneka. Nah, kebetulan ini begitu beli, bayar, bawa barang begitu ya. Jadi Anda langsung bayar, langsung terima hasil penjualan. Jadi penjualan tunai semua.
bayar. Ya, karena sudah ada, maaf saya ganti dulu ini ya, karena saya mau bikin contoh, saya udah kerjai. FB, gitu ya. Nah, bayar. Oke, jadi langsung dia menuju kepada lembar penerimaan. Nah, penerimaannya, jadi dimulai dengan BKP ya, BKP, bukti kas dari penjualan. 01001, ingat. Jadi selalu dimulai dari 01 bulan 1, nomor buktinya 01 ini ya. Tanggalnya tadi 09/01/2020. Nah, bank gitu ya. Jadi diterima kemana? Nah, karena semua penerimaan penjualan secara tunai dan jumlahnya tidak begitu besar, maka diterimanya semua ke kas. Jadi semua nanti ganti ke kas penerimaannya. Kemudian cek number ini gantikan dengan sana 09/01/2020. Oke. Memonya apa? Memonya penerimaan kas, ada besar ada kecil. Penerimaan penjualan toko perabot aneka. Itu. Oke. Nah, setelah selesai nanti simpan dan baru atau simpan tutup. Ya, simpan baru atau simpan tutup. Ini nggak mau dia pasti. Oh, mau. Gitu ya. Jadi ingat, nanti setelah kamu bayar akan muncul di fakturmu itu gini, paid. Artinya apa? Paid itu sudah dibayar, sudah dilunasi, sudah diterima kasnya. Begitu. Nah, kalau nanti setelah selesai kamu buat nanti kasus itu, jadi ingat ya, input fakturnya langsung terima kas dari penjualannya. Nah, oke. Setelah selesai nanti kamu bisa melihat daftar, kemudian pilih penjualan, pilih faktur penjualan. Oke. Nah, ini hanya yang belum lunas klik saja. Kemudian tanggalnya ini ubah ke tanggal 01/01/2020, klik bawahnya, akan muncul seluruh penjualan yang sudah kamu input. Muncul seluruh penjualan, jadi kamu bisa cek. Ya, bisa cek. Oke, saya cek semuanya. Nah, kemudian penerimaan kasnya pun bisa muncul. Nah, kalau misalnya kamu ingin melihat memprint laporannya, print, inilah seluruh transaksi yang sudah saya masukkan tadi ya. Ini nama pelanggannya. Oke. Nah, begitulah tutorial bagaimana kamu menginput siklus penjualan, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan dari kas. Mohon segera dikerjakan, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya melalui WA Group atau Google Classroom secara pribadi atau melalui grup kita. Terima kasih.